Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 19 September 2021. Jauhkan iri hati dari kehidupan kita. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan 2 ayat 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 20. Bacaan kedua Yakobus 3 ayat 16 sampai bab 4 ayat 3, dan Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering atau mungkin kita sendiri yang melakukan pertengkaran, pertikaian. Kita dapat melihat ini semua terjadi di mana-mana. Antar saudara sendiri, saudara, sesama warga masyarakat, sesama rakyat di Indonesia, ataupun antar negara. Kenapa ini bisa terjadi? Yakobus di dalam suratnya yang kita baca hari ini mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Lebih lanjut dikatakan Yakobus, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yakobus 4 ayat 1. Hawa nafsu yang tak terkontrol dan tak dapat menguasai diri akan mendatangkan kejahatan. Jika kita memperhatikan saudara-saudara, keadaan dunia saat ini banyak sekali kekacauan, termasuk di negeri kita Indonesia. Konflik, permusuhan, sengketa, baku hantam hampir setiap hari menghiasi layar kaca kita. Faktor yang menyebabkan hal-hal ini adalah, salah satu penyebabnya adalah iri hati. Iri hati seringkali menjadi penyebab tercabik-cabiknya kerukunan dan persatuan suatu komunitas, saudara. Oleh karena iri hati, saudara bisa menjadi musuh. Kita bisa lihat bagaimana Kain yang tega-teganya membunuh adiknya sendiri, Habel, karena tersulut rasa iri hati, di mana persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak. Kita dapat membacanya di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Karena orang lain lebih berhasil di dalam pekerjaannya, seseorang menjadi panas hati sehingga ia merancang kejahatan untuk menghancurkannya. Orang yang tekun bekerja di kantor dicap sebagai orang yang suka cari muka pada pimpinannya. Jangan katakan kalau rasa iri hati itu hanya dilakukan oleh orang-orang dunia, saudara. Banyak juga, saudara, orang-orang Kristen yang belum terbebas oleh roh iri hati ini. Melihat rekan sepelayanan banyak dipuji, disanjung, banyak dipakai Tuhan. Kita pun menjadi berang dan berusaha untuk menghasut saudara kita ini dengan berbagai macam gosip-gosip miring tentang dia. Tidak sepatutnya, saudara, di antara umat Tuhan saling iri, karena itu hanya akan mendatangkan segala macam perbuatan jahat. Siapa yang akan berjingkrak, kegirangan, bertepuk tangan jika antara orang Kristen sering iri hati? Pastilah iblis, saudara. Iblis akan bersorak-sorai, akan bertepuk tangan, akan berjingkrak jangkrik. Kita harus sadar, saudara, ditinjau dari sudut manapun, iri hati sama sekali tidak mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, saudara, hanya akan merusak dan menghancurkan diri kita juga orang lain. Nah, masih iri hatikah kita, saudara? Tidak ada jalan lain, saudara-saudaraku,
Kita harus segera bertobat, mohon pertolongan Roh Kudus, dan milikilah penyerahan diri kepada Tuhan. Renungkanlah hal ini, saudara. Karena renungan hari ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk dapat hidup di dalam kasih Yesus. Kita harus mampu hidup di dalam kebenaran dan roh. Seperti dinasihati oleh Paulus. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 6. Jangan kembangkan kedagingan kita, dan kembangkanlah manusia roh kita, saudara. Saat manusia roh kita semakin hari semakin kuat, maka iri hati tidak akan ada di dalam hidup kita. Maka saudara-saudaraku, marilah kita mau hidup menurut roh, jangan menurut kedagingan. Jauhkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, tetapi hiduplah di dalam kebenaran dan roh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.